hormati dan saya cintai. Minggu ini kita lanjut pelajaran yang keempat. Yang kemarin sudah tentang observasi. Sekarang kita lanjut tentang mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Sesuai dengan namanya, teks laporan observasi itu berdasarkan hasil observasi. Bab kemarin, minggu kemarin pertama itu sudah paham mungkin anak-anak dengan pengertian observasi. Ya. Pengertian dari observasi itu adalah pengamatan terhadap suatu objek. Ada Anda atau anak-anak ini dapat melakukan observasi terhadap lingkungan tempat tinggal Anda. Suatu contoh tentang lingkungan dalam keluarga, observasi itu ngamati Mas, Mbak ya. Ngamati ada kejadian di keluarga, ini sebabnya dan seterusnya. Dalam hal membuat teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita harus memperhatikan langkah-langkah, tidak langsung nyelonong, tidak. Ya, langkah-langkahnya itu ada 5. Ya. Pertama itu adalah mengamati objek yang akan diobservasi. Suatu contoh dalam keluarga sampean, ada adik sampean nakal. Opo si adikku kok nakal? Ya, sampean amati opo sebabnya. Lah kalau sudah tahu objek yang kita observasi, itu objeknya objek tunggal. Oh, adikku nakal karena ingin selalu diperhatikan, banyak yang memperhatikan, akhirnya dia nakal. Terus yang kedua, mencatat data yang diperlukan, apa saja sih? Nah, itu mencatat. Terus langkah yang ketiga itu adalah data dicatat, haruslah data yang akurat sesuai pengamatan. Nah, berarti tidak ngawur, ya, tidak ngawur. Terus yang keempat, langkah yang keempat itu data yang disajikan hasil penelitian terkini. Oleh sing dulu ya, zaman dulu tidak harus terkini. Ya. Terus langkah yang kelima, jika diperlukan dapat melakukan wawancara dengan narasumber, buku penguat dan referensi. Seandainya kalau sampean mengamati observasi tentang di lingkungan keluarga, tentang adik sampean, itu berarti opo sih arek kok nakal betul, kok gak kena dituturi ya. Itu harus kamu amati, objek tunggal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, datae. Ya. Data yang diperlukan. Kok iki nakal apa? Mungkin kamu tahu, mungkin sering dimanja ibu saya atau ayah saya, jadi ini gak karu-karuan. Apakah di lingkungan keluarga saja? Tidak, di kelas, di sekolah boleh, lingkungan masyarakat boleh, ya. Opo kok arek iki nakal nggo kelas, kabeh guru kok ngelokno, ya. Itu kamu harus tahu. Ya, tahu yang kamu amati itu apa, nah ini. Terus tanya rumah mana dan seterusnya seperti itu, ya. Berarti dalam mengamati atau observasi itu harus memperhatikan hal-hal 5 itu tadi. Pertama, mengamati objek yang kita observasi. Kedua adalah mencatat data yang diperlukan. Yang ketiga itu adalah data disajikan dengan penelitian terkini, ya. Yang keempat itu adalah data yang disajikan. Yang kelima itu tadi, yang keempat sudah. Yang kelima itu adalah jika diperlukan dapat melakukan wawancara. Wawancara itu omong-omong bertanya, ya. Bertanya. Kalau dalam lingkungan keluarga kamu, adik kamu, sudah kamu nggak usah wawancara, ngamati tiap hari sudah bisa. Tapi kalau di dalam teman kamu di lingkungan sekolah, udah kamu tanya dulu, ya. Nek anaknya
bisa berarti teman dekat. Opo arek nakal pasti ada sebabnya, ya. Nah, sebelum melakukan observasi, Anda anak-anak ini dapat menyusun pertanyaan objek tersebut. Ditanya dulu yang kamu amati dulu ya, sampai tanya ya, opo guru iki kok ngono kayak ini kelas sekolah turu wae kenapa, pasti sampai tanya opo sih kamu kok tidur aja di sekolah, mungkin ada tahu sebabnya opo, mungkin malamnya bekerja sampai pagi dan seterusnya. Adapun langkah-langkah untuk menulis teks laporan hasil observasi itu juga ada 5, ya. Yang pertama itu adalah dalam penyusunan laporan hasil observasi, kita harus menyusun teks sesuai dengan struktur teks laporan. Berarti harus sesuai, ya, yang kita laporkan, ya, itu apa harus sesuai. Terus yang kedua, sesuaikan dengan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu bisa ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, dalam penulisan laporan observasi harus terdapat kalimat deskripsi, ya. Deskripsi itu menggambarkan, ya, dan kalimat definisi, ya, itu. Terus yang keempat, jika terdapat referensi yang lain, sumber harus ditulis dengan laporan tersebut. Sumbernya untuk kemana itu harus tahu. Nah, terus yang kelima, ini tidak dapat pandangan penulis, tidak terdapat pandangan penulis atau simpulan. Nah, ini sebelum melakukan observasi, anak-anak itu dapat menyusun pertanyaan mengenai objek tersebut. Tuh, bagaimana sih Bu kok bisa begitu ya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan menjadi pedoman dalam melakukan observasi. Nek sampean paham, nek kamu paham dengan pengertian observasi, insya Allah kamu bisa melaksanakan, ya. Nah, zaman sekarang kalau nama dulu aku tak ngamati, tapi sekarang ya itu bukan ngamati ya, sama observasi ngamati, ya. Kalau zaman dulu kepingin tahu, aku kepingin roh. Istilah sekarang adalah kepo, seperti itu, ya. Mudah-mudahan anak-anak itu nanti bisa paham, ya, mengenai observasi, ngamati, ya, apa yang ada di sekitar kamu, baik dari keluarga kamu, lingkungan rumah, ya, lingkungan sekolah dan seterusnya, ya. Pertama kalau itu diamati dalam lingkungan keluarga dulu, terus lingkungan masyarakat, baru lingkungan sekolah. Mudah-mudahan anak-anak paham apa yang saya jelaskan tentang observasi ini. Yang pertemuan keempat itu adalah menginstruksi teks laporan hasil observasi, ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.